Mungkin ini nasib tim kalian sekarang, dibully tiap minggu, mepet sama zona degradasi, dan kalian gak tahu kapan tim kalian bakal menang. Tapi bagaimana kalau tim yang kalian dukung itu susah buat dikalahin, sering juara, tapi harus didegradasi dengan 91 poin? Bayangin, 91 poin dan terdegradasi. Ya, inilah yang dirasain Juventus di 2006, di mana mereka harus terdegradasi karena skandal Calciopoli. Memang kasus ini udah terjadi lama banget. Tapi sampai sekarang masih muncul pertanyaan apakah Juventus benar-benar bersalah dalam skandal ini? Atau hanya ini satu-satunya cara buat ngeberhentiin dominasi Juve? Juventus itu didirikan di kota Turin pada 1897. Waktu itu Juve masih menjadi klub amatir pada umumnya. Kemudian di 1923 Juventus diambil alih sama keluarga Agnelli. Keluarga Agnelli itu konglomeratnya di Italia. Giovanni Agnelli adalah founder mobil merek Fiat. Zaman dulu Juve itu masih dikelola sama anggota atau fansnya. Kurang lebih sistemnya kayak yang masih dilakuin sama Barca atau Real Madrid. Nah, keluarga Agnelli itu menjadi support utama buat tim Juventus ini. Dan sebagai imbalannya, Edoardo Agnelli, anaknya Giovanni Agnelli, itu diangkat jadi presidennya Juve. Secara nggak langsung, Juventus ini dimiliki sama keluarga Agnelli, karena memang mereka lah yang mendanai klub ini sejak awal. Seiring berjalannya waktu, Juventus terus bergantung sama keluarga Agnelli. Meskipun Edoardo Agnelli udah meninggal di 1935, keluarga Agnelli masih terus nge-support klub ini. Bersama Agnelli, Juventus menjadi klub paling sukses di Italia. Sebelum kena kasus Calciopoli, Juventus udah menangin 28 kali Serie A. Sedangkan pesaing terdekatnya Milan itu baru 17 kali dan Inter 13 kali. Kesuksesan Juve di era ini membuat orang-orang di luar Juve itu jadi gak suka. Mau itu supporter, klub, media itu bisa dibilang iri sama pencapaian Juve. Mereka merasa kalau Juve ini selalu beruntung dan diuntungkan sama wasit. Tim yang ketemu Juve itu serasa ngelawan 12 orang. Kasus ini pertama kali terungkap itu di 2006 saat rekaman telepon Luciano Moggi itu terungkap. Luciano Moggi itu adalah dirteknya Juve, dan gak cuma itu, Moggi itu juga bisa dibilang sebagai orang yang sangat berpengaruh di sepak bola Italia. Isi dari rekaman telepon itu, Moggi itu terbukti kalau dia sering ngekontak pejabat Federasi Sepak Bolanya Italia atau FIGC, dan juga dia suka mengontak para wasit. Sebetulnya kasus ini itu terungkap secara nggak sengaja karena penyelidikan ini itu diawali di 2003 di mana otoritas hukum Italia sedang menyelidiki sebuah geng yang bernama The Camorra. Geng The Camorra ini sering terlibat dalam pengaturan pertandingan dan perjudian ilegal yang melibatkan sepak bola Italia. Nah, singkat cerita, waktu geng The Camorra ini diselidiki, penyelidik itu nemuin hubungan The Camorra dengan geng wasit, yang memang wasit-wasit ini bisa dalam tanda kutip ditaklukkan sama yang namanya uang. Dalam penyelidikan ini, penyelidik Italia itu nemuin sebuah rekaman telepon yang melibatkan pejabat penting di sepak bola Italia. Pierluigi Pairetto, Wakil Ketua Komisi Wasit FIGC, Innocenzo Massini, pejabat FIGC, dan termasuk Luciano Moggi. Akibat penyelidikan geng The Camorra, nama Juventus itu juga ikut keseret ke dalam kasus ini. Karena ada nama Juve di dalamnya, kasus ini langsung meledak. Kasus ini langsung disorot jadi kasus yang paling hits di Italia bahkan di dunia waktu itu. Ya karena secara nggak langsung ini ngebuktiin narasi-narasi orang yang nggak suka sama Juve. Kalau ternyata selama ini Juve benar-benar dibantu sama wasit. 6 November 2004, matchday ke-10 Serie A, Juventus bertemu dengan Reggina. Reggina berhasil mencetak gol terlebih dahulu, dan kemudian Zlatan Ibrahimovic berhasil menyamakan kedudukan. Setelahnya, tendangan free kick jarak jauh dari Zambroni berhasil membuat Reggina kembali unggul. Kemudian Juve berhasil menyamakan kedudukan lagi, namun sayangnya terjadi pelanggaran sebelumnya, sehingga gol itu dianulir. Di akhir-akhir pertandingan, Juve kembali nyetak gol. Tapi setelah gol itu terjadi, wasit yang memimpin pada saat itu, Paparesta, berdiskusi dengan asistennya, Aniello Di Mauro, yang memutuskan kalau gol itu nggak sah karena udah terjadi offside. Akhirnya Juve kalah 2-1 dari Reggina, akibat 2 gol Juve yang dianulir. Akibat kekalahan ini, Moggi itu nggak terima.
dia nelepon banyak banget orang dalam keadaan super marah. Mogi ngomong kalau keputusan wasit tadi sama sekali nggak bisa diterima. Dia ngekunciin wasit itu di ruang ganti dan membawa kuncinya pergi ke bandara. Sehingga kalau ada yang mau ngeluarin wasitnya, mereka harus ngedobrak pintunya dulu. Gak sampai situ aja, Mogi juga pingin kalau Papa Resta sama asistennya itu dipecat jadi wasit. Dia pingin karir wasit yang mimpin di laga Juve lawan Regina itu hancur. Sehingga dia nelpon host acara yang paling berpengaruh waktu itu, namanya Aldo Biscardi. Aldo Biscardi ini teman dekatnya Mogi. Mogi minta Biscardi buat ngegiring opini publik kalau Papa Resta sama asistennya Di Mauro telah melakukan kecurangan di pertandingan Juve lawan Regina dan mereka harus dipecat jadi wasit. Papa Resta diskors 2 pertandingan dan ketika dia kembali, dia cuma jadi wasit di Serie B. Sedangkan Di Mauro dapat sanksi yang lebih parah. Setelah kekalahan itu, Juve masih ada di puncak klasemen Serie A. Tapi Milan semakin mepet sama Juve dengan selisih cuma 4 poin. Menjelang pertandingan Juventus versus Milan di Desember 2004, tim penyadap nggak bisa mendapatkan informasi apapun dari Luciano Moggi karena Moggi menggunakan telepon sekali pakai buat berkomunikasi, sehingga nggak bisa buat dilacak. Seakan-akan Moggi itu udah tahu kalau dia lagi dipantau dan dia sangat paham apa yang harus dia lakukan. Di pertandingan ini ada 2 keputusan wasit yang sangat merugikan Milan, di mana yang pertama, Milan seharusnya mendapatkan hadiah penalti setelah Zebina narik Crespo di kotak penalti. Kemudian kejadian kedua, waktu Kakak dilanggar. Kakak dilanggar namun waktu itu Kakak itu nggak jatuh dan tetap nguasain bola yang dimana Milan berada di kondisi advantage yang seharusnya itu play on. Dan kondisi saat itu 3 lawan 2 yang dimana peluang Milan buat nyetak gol itu gede banget. Tapi wasit Bertini malah niup peluit dan ngasih free kick ke Milan. Ya, akhirnya pertandingan itu berakhir imbang yang seharusnya Milan bisa menangin pertandingan itu. Tim penyelidik itu semakin sulit buat nemuin bukti kecurangan yang dilakuin sama Luciano Moggi karena Moggi selalu menggunakan telepon sekali pakai. Tapi kemudian Moggi membuat sebuah kesalahan. Dia nelepon Paolo Bergamo, sang penunjuk wasit. Memang Moggi menggunakan telepon sekali pakai, tapi Bergamo menggunakan telepon rumah dan telepon rumah Bergamo itu juga udah disadap. Dari percakapan mereka itu, Bergamo ngasih list wasit-wasit siapa aja yang udah dia siapin buat pertandingan selanjutnya. Nah, tapi ada beberapa wasit yang menurut Moggi itu kurang cocok, sehingga Moggi juga bisa milih wasit yang dia pinginin. Sebelum lanjut, buat info aja kalau di Italia, mereka tuh selalu melakukan undian wasit setiap hari Jumat. Dan tepatnya di 13 Mei 2005, yang dimana itu hari Jumat, waktunya pengundian wasit. Ternyata, wasit-wasit yang ditentuin buat mimpin match-match Serie A minggu itu, persis seperti apa yang udah ditentuin Moggi waktu telepon sama Bergamo beberapa hari sebelumnya. Matchday ke-35 Serie A, Juventus bertemu dengan AC Milan, di mana ini adalah laga yang sangat penting karena sekarang poin Juve sama Milan itu sama, sehingga tim yang memenangkan pertandingan ini akan berkemungkinan besar menjadi juara Serie A. Berhubung ini super big match, Moggi itu nggak bisa milih wasit yang dia mau, dan wasit yang memimpin adalah Pierluigi Collina. Kalian tahu sendiri setegas apa wasit ini, dan kalian juga bisa bayangin pikiran Moggi selama pertandingan ini. Singkat cerita, Juventus berhasil menang di match ini, dan 99% gelar Scudetto udah di tangan Juventus. Dan bener, di akhir musim Juve berhasil memenangkan gelar Serie A ke-28-nya. Setelah bukti yang dirasa udah cukup kuat, di bulan Mei 2006, berita ini dikeluarkan ke publik dan diberi judul Mojipoli yang kemudian menjadi Calciopoli. Dengan sekejap, berita ini menjadi berita paling heboh baik di Italia maupun seluruh dunia. Luciano Moggi dituduh sebagai tokoh utama dalam skandal pengaturan pertandingan di Italia, dan dia juga dituduh dalam kasus penyekapan wasit yang dimana kelakuannya itu udah selevel sama kartel-kartel yang ada di Meksiko. Aldo Biscardi juga mundur sebagai host acara TV paling bergengsi di Italia karena dia juga ikut dalam permainan Luciano Moggi. Singkat cerita, Calciopoli ini dibawa ke persidangan, dan dalam persidangan terungkap kalau ternyata yang melakukan kontak dengan komite wasit Italia itu nggak cuma Moggi aja. Wakil Presiden Milan, Galliani, juga melakukan hal yang sama. Ada pemilik Fiorentina, Presiden Lazio, Presiden Regina, mereka itu juga pernah melakukan kontak dengan komite wasit untuk menentukan wasit siapa aja yang mereka inginkan.
5 tim ini juga awalnya dihukum degradasi ke Serie B, tapi setelah banding hanya Juventus yang terdegradasi ke Serie B, sedangkan tim yang lain cuma kena denda dan pengurangan poin aja. Yang terparah memang cuma Juve. Selain terdegradasi, Juve juga harus kehilangan gelar Serie A 2004-2005-nya, dan gelar Serie A 2005-2006 harus mereka serahkan ke Inter Milan. Efeknya, banyak pemain-pemain bintang Juve itu keluar kayak Ibrahimovic, Zambrotta, Vieira, Thuram, Cannavaro, dan Emerson. Sampai sini, kenapa Juventus yang menerima hukuman yang paling berat? Sebenarnya ini kurang jelas juga kenapa. Tapi alasan yang paling populer karena Moggi punya jaringan yang luas dalam FIGC. Sehingga dia dapat membuat sistem yang sangat sistematis untuk melakukan aksinya ini. Kedua, sistem yang dilakukan Moggi membuat Juve itu jadi juara di 2005 sama 2006. Sehingga aksi Moggi ini dianggap berdampak besar sama hasil akhir Serie A. Dan alasan ketiga, mungkin karena memang Italia itu nggak suka sama Juventus yang selalu mendominasi Serie A. Alias Juventus cuma dijadikan kambing hitam untuk menutupi kebobrokan Serie A. Seakan-akan Juve yang paling bersalah, padahal satu Italia melakukan hal yang sama. Kasus ini nggak berhenti sampai sini aja. Di 2011, Moggi itu dijatuhin hukuman 5 tahun 4 bulan. Dan di persidangan, ada fakta yang mengejutkan saat Paparesta ditanya soal kebenaran Moggi yang ngomong kalau dia mengunci para wasit dan membawa kuncinya ke bandara di telepon setelah Juventus kalah dari Regina. Ternyata, kejadian itu nggak pernah terjadi. Paparesta ngomong kalau pintunya itu nggak pernah terkunci. Dan sebenarnya, itu hanya sekedar candaan yang diomongin sama Luciano Moggi. Sehingga tuduhan ke Moggi di mana Moggi itu melakukan penyekapan itu sama sekali nggak terjadi. Setelah persidangan itu, yang tadinya semua orang nyalahin Moggi berbalik menjadi mendukung Moggi karena Moggi dianggap menjadi korban dan selama ini hanya menjadi korban fitnah. Dalam pembelaannya, Moggi itu ngomong kalau semua itu terjadi bukan karena sistem yang dia ciptain, melainkan itulah bagaimana sepak bola itu bekerja. Semua tim juga punya akses dan bahkan semuanya melakukan hal yang sama untuk berkomunikasi dengan wasit. Sehingga posisi Juve dan Moggi di sini cuma dijadikan kambing hitam aja. Seakan-akan tim lain itu nggak melakukan hal yang sama. Tapi jaksa sama sekali nggak memperdulikan hal itu. Mereka tetap menganggap kalau Juve sama Moggi itu tetap yang paling bersalah. Dan di akhir, Moggi tetap dinyatakan bersalah. Di 2012 muncul bukti baru kalau Facchetti, presiden Inter Milan, juga melakukan hal yang sama. Tapi Inter Milan sama sekali nggak kena hukuman, karena kasus ini udah dianggap kedaluarsa. Dan ada yang mengatakan juga, sebenarnya bukti ini juga udah ditemukan bersama dengan kasus Juve dan tim-tim lainnya. Berhubung pada saat itu Guido Rossi sedang menjabat menjadi komisioner FIGC, yang dimana dia juga mantan anggota dewannya Inter Milan, sehingga Inter bisa aja mendapat perlakuan istimewa dan nggak diperiksa seketat tim lainnya. Malah dari kasus ini Inter dapat 1 gelar Scudetto. Ya, bagaimana menurut kalian? Apakah di sini Juve cuma jadi kambing hitam atau memang layak buat dihukum? Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, boleh diskusi di kolom komen. Dan video ini dibuat dari series Netflix yang berjudul Bad Sports di episode Football Gate. Kalau kalian mau tahu yang lebih lengkap, kalian bisa nonton. Di sana kalian bisa nemuin bukti-bukti rekaman Luciano Moggi bersama pejabat komite wasit Italia. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe kalau kalian suka sama videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.